di antara cara untuk mendapatkan rizki, ya tentunya dengan sebab kauniyah, sebab kauni, yaitu dengan bekerja. Dengan bekerja, kata Allah, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Berjalanlah kalian menuju kepada tempat-tempat yang tinggi di atas muka bumi, yaitu Allah menyuruh menempuh. Manakib, ada yang mengatakan mesti tempat-tempat a'ailil ard, itu tempat-tempat yang tinggi. Artinya, kalaupun kau harus mencari rizki sampai ke tempat tinggi, pergilah. Wa kulu mir rizki, dan makanlah rizki Allah. Jadi harus dicari, Allah suruh mencari. Ya. Ya. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Namun ingat, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Itu Allah suruh cari rizki, silakan, ingat, tapi kalian akan kembali dan dihisab, ingat. Makanya Allah gandengkan wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kalian akan dibangkitkan. Ingat, cari rizki silakan. Benar bahwasanya rizki sudah ditanggung, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun, apalagi manusia di atas muka bumi, kecuali Allah telah menanggung apa? Rezekinya. Ya. Kemudian juga kata Allah, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak bisa mengurus rezekinya. Hewan tidak semua cerdas. Kalau dibandingkan dengan akal manusia tentu jauh. Tetapi Allah memberikan kepada hewan tersebut insting, dan Allah siapkan rezeki mereka. Kata Allah, Allahu yarzuquha. Betapa banyak hewan melata tidak mampu ngurusin rezekinya. Allahu yarzuquha. Allah yang kasih rezeki. Wa iyyakum, apalagi kalian manusia. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah berkata, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i atau fi rawi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya Jibril telah memberikan wahyu ke dalam jiwaku. Dia mengatakan bahwasanya tidak satu jiwa pun, tidak ada jiwa manapun yang akan meninggal kecuali telah sempurna rizkinya. Fa ajmilu fi talab. Maka baguslah kalian dalam mencari rizki. Ya. Jangan terlalu ngoyo, tapi cari. Khudhu ma halla wa da'u ma haram. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Jadi di antara amal untuk mendapatkan rizki, kerja, gampangnya demikian, kerja, berusaha. Yang suruh Allah Subhanahu wa taala, yang suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ala ayyahtatiba ahadukum bihuzmatin, seorang kemudian mengambil tali untuk mencari kayu bakar. Lebih baik daripada dia minta-minta sama orang. Jadi suruh untuk bekerja. Ustaz, bukankah rizki telah ditakdirkan? Benar, tapi Allah mentakdirkan dengan sebab sekalian. Seperti punya anak atau tidak juga sudah ditakdirkan. Tapi takdir tersebut Allah catat dengan sebabnya sekalian. Jadi kawin, punya anak. Jangan seorang di rumah saja. Kalau memang Allah mentakdirkan saya punya anak, meskipun enggak nikah saya punya anak. Ya anak angkat namanya. Bukan anak kandung. Kalau punya anak kandung ya nikah. Paham? Benar, anak sudah ditakdirkan enggak? Sudah. Tapi kalau punya anak ya ada, Allah mentakdirkan dengan juga usaha. Usaha tersebut juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kau tidak melakukan usaha untuk menikah dan punya anak, berarti mungkin takdirmu memang tidak punya anak. Maka tidak benar kau mengatakan kalau Allah mentakdirkan saya punya anak, saya di rumah saja tanpa menikah akan punya anak. Enggak benar. Rizki sudah ditakdirkan, mati juga sudah ditakdirkan enggak? Ajal sudah ditakdirkan enggak? Ajal sama dengan rizki, sama. Tapi bukankah kita berusaha menjaga kesehatan kita? Berusaha enggak? Berusaha, makanya makan pun milah-milih. Yang enak-enak mulai ditinggalkan, kolesterol, gula, asam urat, teman sahabat terdekat. Enggak boleh. Kenapa ingin sehat? Supaya sehat karena secara medis kesehatan itu menjaga makanan menambah kesehatan, dan menjaga kesehatan itu tentu sebab untuk tidak cepat mati. Meskipun mati sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga rizki meskipun sudah ditakdirkan juga dengan sebab-sebabnya. Sama, kenyang, lapar sudah ditakdirkan enggak? Sudah ditakdirkan. Tapi kalau antum enggak makan, ada makanan di depan mata, kalau Allah takdirkan saya kenyang, saya akan kenyang meskipun tidak makan. Iya benar, tapi kan coba aja.
Allah takdirkan kenyang dengan ada sebabnya. Tentu ada yang namanya mukjizat, itu lain cerita lagi. Taib. Jadi di antara amal untuk mendapatkan rezeki adalah berusaha. Jangan duduk manis di rumah. Dikatakan sebagian salaf, fa inna sama la tumtiru dhahaban. Sungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas. Carilah engkau. Jangan di masjid saja, keluar sana cari rezeki, usaha. Usaha salah satu cara untuk mencari rezeki. Ini salah satu amal yang harus dikerjakan ya. Tetapi tadi fa'ajmilu fi talab, jangan terlalu ngoyo. Kenapa Rasulullah bilang jangan terlalu ngoyo? Yaitu cari dengan cara yang baik karena rezeki sudah tertulis. Rezeki sudah tertulis. Taib. Kata Rasulullah SAW tadi, la ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Salah seorang dari kalian mengambil tali, kemudian dia pergi ke hutan cari kayu bakar, lantas dia jual kayu bakar tersebut, lebih baik daripada dia ngemis minta sama orang, kadang dikasih kadang enggak dikasih. Lebih baik dia berusaha. Tidak usah malu-malu, selama itu pekerjaan halal kerjakan. Yang malu itu kalau minta-minta, itu malu. Kalau halal kerjakan. Tapi sebab kedua untuk mudah mendapatkan rezeki adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki. Bertawakal kepada Allah dalam segala hal. Di antaranya bertawakal dalam mencari rezeki. Tawakal, serahkan kepada Allah. Tahu bahwasanya rezeki bukan di tangan kita, rezeki di tangan Allah. Kita ini hanya melakukan sebab. Rezeki seberapa jumlahnya, nominalnya yang tentukan yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu tawakal. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya burung, benar-benar tawakal, haqqa tawakkulih, yaitu benar-benar bertawakal sebagaimana bertawakalnya burung, maka kalian akan diberi rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Lihatlah burung di pagi hari pergi dalam kondisi perut kosong, kemudian balik bitonan, perutnya sudah kenyang. Bahkan terkadang dia bawa makanan buat anak-anaknya. Burung kalau dilihat dari sisi kemampuan dia untuk mencari rezeki, dia enggak punya kemampuan, artinya akal dia biasa-biasa saja. Mungkin dia enggak punya, mungkin punya otak tapi akalnya kurang. Ya. Tetapi Allah kasih dia insting, pagi hari dia sudah terbang, sudah berkicau, sudah subuh-subuh sudah boleh bergerak, kemudian terbang sampai jarak yang jauh, kemudian balik. Artinya ditinjau dari manusia, manusia lebih hebat, lebih pandai, lebih punya trik-trik untuk bisa mendapatkan rezeki. Burung tidak seperti itu, tapi rezekinya sudah dijamin. Kenapa? Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Maka Rasulullah menyuruh kita untuk bertawakal dengan tawakal yang benar, yaitu berusaha dan menyerahkan hati kepada Allah bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengomentari hadis ini, dia berkata, seandainya seorang dengan usaha sedikit tapi tawakalnya tinggi, Allah mudahkan rezeki baginya. Usaha tidak seberapa, ada usaha bukan tidak berusaha. Burung terbang atau tidak? Terbang, bukan domprok di sarangnya, enggak. Kalau domprok di sarangnya mungkin diomel sama burung betina ya. dia terbang cari makan. Tapi ada waktunya dia pulang istirahat. Sebagian manusia 24 jam kerja. Kalau bisa satu hari 30 jam dia akan jalanin. Tapi kadang-kadang rezekinya segitu-gitu saja. Oleh karenanya dilihat dari usaha burung tidak segitu besar, tapi tawakalnya benar membuat dia dimudahkan rezekinya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari hadis ini, seandainya seorang berusaha dengan bukan usaha yang besar, tapi tawakalnya tinggi, Allah akan mudahkan hasil yang lebih baik, hasil yang maksimal. Jadi terkadang kita ini berusaha, kita ngandalin kemampuan kita. Lupa bahwasanya yang menentukan keberhasilan adalah siapa? Di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaiki diri, saya berusaha tapi saya harus meminta kepada Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki. Lihatlah betapa banyak orang ketika mencari rezeki dia tawakalnya kepada bosnya. Dia pikir rezeki dari bosnya. Bosnya ini
Yang ngatur hatinya siapa? Allah. Kalau Allah membuat hati bos ini tidak kasih gaji, tidak kasih gaji. Jadi rizkimu bukan di tangan bosmu, rizkimu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh tawakal yang tinggi. Ini masalah hati tidak kelihatan. Percuma kita bilang saya tawakal, tapi kalau hati kita tidak tawakal, ya. Maka kita tawakalkan hati kita, tawakal dan kita kuatkan dengan lisan kita. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Maka di antara amal yang mudah untuk mendapatkan rezeki adalah bertawakal ketika mencari rezeki tersebut. Ya. Mencari rezeki tersebut, ya.